Hidup kadang tak butuh banyak alasan untuk berubah. Cukup satu momen, satu percakapan, satu telepon, dan semua yang telah dirancang dengan rapi bisa ambruk dalam hitungan menit. Joao Felix tahu betul rasanya ketika langkahnya hampir kembali ke rumah lamanya, ke tempat masa kecil yang membesarkannya. Arah kompasnya tiba-tiba berubah, bukan karena keraguan, bukan karena penolakan, tapi karena satu panggilan yang datang dari sosok yang terlalu besar untuk diabaikan, Cristiano Ronaldo. Joao Felix adalah satu dari segelintir talenta langka yang pernah membuat para penikmat sepak bola terdiam sejenak dan berpikir, anak ini spesial. Kala masih mengenakan seragam Benfica di usia belasan tahun, sorotan kamera seolah selalu tertuju padanya. Bukan karena gaya rambut, bukan pula karena selebrasi, tapi karena cara ia membuat permainan terlihat seperti tarian. Gerakannya luas bak penari flamenco, umpannya penuh imajinasi, dan penyelesaian akhirnya seakurat komposer yang tahu kapan not terakhir harus dimainkan. Wajar jika banyak yang tergila-gila, wajar pula jika Atletico Madrid membayar lebih dari 100 juta euro pada tahun 2000. 19 angka yang saat itu terasa gila untuk membawanya ke Spanyol. Ia dianggap sebagai investasi jangka panjang, sebagai pemain yang bisa menyeimbangkan disiplin khas Diego Simeone dengan sentuhan artistik dari generasi baru. Dunia bersiap menyaksikan Felix menjelma jadi superstar, membentuk dinasti baru di Wanda Metropolitano. Namun, semua itu tak berjalan sesuai rencana. Di Atletico, Felix tidak meledak, bukan karena dia kehilangan bakatnya, tapi karena sistem tempatnya bermain seperti kurungan. Filosofi permainan Atletico yang konservatif dan defensif seolah menumpulkan pisau emas yang dibawa. Felix alih-alih menjadi tokoh utama, ia justru lebih sering menjadi figuran dalam drama yang ditulis untuk menang dengan cara bertahan. Bakatnya tidak padam, tapi tak diberi cukup oksigen untuk menyala. Harapan kembali muncul ketika Chelsea merekrutnya dengan status pinjaman pada awal tahun 2023. Liga Inggris menawarkan panggung berbeda, lebih cepat, lebih keras, tapi juga lebih bebas bagi pemain kreatif. Banyak yang mengira ini akan jadi awal kebangkitan Felix, tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Dari 20 penampilan di paruh pertama musim, ia hanya 3 kali masuk sebagai starter di Premier League. Di bawah tekanan sistem baru, ekspektasi supporter, dan pelatih yang tak sepenuhnya membangun permainan untuknya, Felix kesulitan menemukan bentuk terbaik. Ia datang dengan aura besar, tapi pergi dalam keheningan. Tak ada gol ikonik, tak ada momen krusial, tak ada cerita untuk dikenang di Stamford Bridge. Lalu datang babak baru. Milan pada Januari, Chelsea mengirimnya ke AC Milan, lagi-lagi dengan status pinjaman. Ini sudah seperti pola yang berulang. Klub besar meminjam, berharap, lalu kecewa. Tak ada kepastian masa depan, tak ada kejelasan soal tempatnya dalam rencana jangka panjang klub. Di Italia, ia bukan pemain inti, ia hanya pelengkap, tambahan. Seseorang yang terlalu mahal untuk dibuang, tapi belum cukup cocok untuk dijadikan pusat. Joao Felix kini seperti pengembara tanpa rumah. Bukan karena tak ada klub yang mau, tapi karena belum ada sistem yang benar-benar dirancang untuknya. Ia pemain bertalenta luar biasa, namun seperti lukisan mahal yang diletakkan di gudang, tak dilihat, tak diapresiasi. Lalu datanglah musim panas 2025. Usia 25 tahun bagi seorang pemain sepak bola bukan sekadar angka. Ia adalah titik tengah antara harapan dan kenyataan. Di titik ini, seorang pemain biasanya sudah menemukan bentuk terbaiknya, atau setidaknya tahu kemana langkahnya harus dibawa. Joao Felix berdiri di persimpangan itu. Masih muda, tapi tidak lagi disebut bocah. Masih penuh potensi, tapi juga dituntut untuk segera jadi kenyataan. Rumor pulangnya ke Benfica menyebar cepat, bukan hanya di Portugal, tapi juga di media-media besar Eropa. Banyak yang melihatnya sebagai jalan yang paling logis dan juga paling emosional. Kembali ke rumah, kembali ke tempat ia dikenal, dicintai, dan dihargai. Sebuah kisah yang bisa ditulis ulang dengan tinta nostalgia. Layaknya anak hilang yang akhirnya pulang. Di mata banyak orang, itu bukan sekadar transfer, itu rekonsiliasi, penyembuhan, peluang untuk memulai ulang di tempat yang pernah membuatnya bersinar. Namun, justru saat cerita indah itu hampir menjadi kenyataan. Telepon itu datang bukan dari direktur olahraga Benfica, bukan dari agen pemain, tapi dari seseorang yang namanya terlalu besar untuk diabaikan. Cristiano Ronaldo, kapten Portugal, legenda hidup, pahlawan nasional, dan kini simbol dari revolusi besar-besaran sepak bola Timur Tengah. Ronaldo tak mengutus perwakilan, telepon, dan mengajak langsung. Datanglah ke Al Nassr,
gabung denganku. Kita bikin sejarah, kata-katanya singkat. Tapi penuh beban. Sebuah ajakan dari sosok yang pernah menjadi panutan Felix sejak kecil. Dalam sekejap, semua rencana berubah. Langkah yang nyaris menuju Lisbon malah belok tajam ke Riyadh. Disinilah letak dilema besarnya. Kita tidak sedang membicarakan pemain yang mendekati akhir karier, bukan mereka yang ingin mengamankan masa pensiun dengan kontrak menggiurkan. Felix belum sampai di sana. Ia masih di usia emas, di fase di mana seharusnya ia terus berlari, terus diuji, dan terus membangun warisan. Eropa adalah medan tempurnya, tempat di mana tekanan melahirkan pemenang, dan kegagalan adalah bagian dari pendewasaan. Cristiano Ronaldo seharusnya tahu itu. Ia bukan sekadar mega bintang, tapi juga duta bagi generasi penerus. Dalam posisinya sebagai tokoh besar, semestinya ia mendorong Felix untuk bertahan di tengah kerasnya kompetisi. Eropa bukan menariknya ke zona yang lebih nyaman, hanya karena proyek tersebut punya nama besar dan uang tak berseri. Ajakan Ronaldo memang terlihat mewah, tapi apa gunanya permadani emas jika jalan yang seharusnya mendaki malah jadi menurun? Ini bukan undangan menuju kemegahan. Ini jebakan yang dibungkus dalam kata kesempatan. Sebuah pintu yang dibuka lebar, tapi di baliknya bukan panggung utama, melainkan ruang tunggu panjang yang sunyi. Felix memilih jalan itu, menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Biaya awal transfernya sebesar 26 juta pound sterling. Jika berbagai klausul tercapai, totalnya bisa membengkak hingga 43 juta pound sterling. Angka yang secara kasat mata menunjukkan nilai, tapi nilai tak selalu mencerminkan arah karier. Felix memang akan bermain dengan Ronaldo. Ia akan mencetak gol. Ia akan mendapat sorotan. Tapi sorotan itu berbeda dari sorotan di Eropa, di Liga Champions. 1 gol bisa mengguncang dunia. Di Liga Timur Tengah, 1 gol sering hanya mengguncang siaran highlight regional. Pilihan Felix membuat banyak orang terdiam. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Bukannya naik, ia malah menjauh dari tantangan. Bukannya menuntaskan misinya di Eropa, ia justru keluar lebih awal. Inilah yang bisa disebut pengajakan yang menyesatkan. Bukan karena niatnya buruk, tapi karena waktunya belum tepat. Ronaldo, dengan segala pengaruhnya, mungkin ingin membangun sesuatu, tapi ia lupa. Membangun tidak selalu harus menarik orang ke tempat yang sama. Kadang membangun adalah melepaskan, membiarkan yang muda tetap berlari ke arah medan perang, bukan mengajak mereka pensiun sebelum waktunya. Felix kini telah memilih jalannya. Jalan yang diwarnai cahaya stadion baru, budaya berbeda, dan kemewahan instan, tapi juga jalan yang jauh dari tekanan Liga Champions, jauh dari kompetisi top, dan jauh dari mata para pencari bakat. Apakah ini akhir dari Felix sebagai proyek besar sepak bola Eropa? Mungkin belum, tapi jelas ini adalah tikungan tajam dalam karirnya. Dan kadang, satu belokan bisa menentukan seluruh perjalanan. Satu hal yang pasti, bukan semua panggilan dari legenda akan membawa masa depan yang legendaris. Kini ia resmi menjadi pemain Al Nassr.